Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Oke, selamat menyimak video kita hari ini. Ya, berikut adalah indikator pencapaian kompetensi yang nantinya kalian bisa dapatkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan makna dan nilai dari suatu bilangan kuantum. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan hubungan dari keempat bilangan kuantum. Oke. Konfigurasi elektron. Ya, dalam atom itu ada elektron ya. Anak-anak sudah belajar kemarin tentang teori-teori atom. Jadi ada salah satunya adalah dari teori atom Bohr, di mana Bohr mengatakan atom itu adalah terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron ya. Intinya tersebut dikelilingi oleh elektron pada lintasan atau kulit tertentu. Nanti dinamakan dengan orbit. Beda nanti dengan orbital ya. Jadi kulit-kulit atom itu kita nanti sebut dengan bilangan kuantum utama atau N. Nanti lambangnya N kecil ini. Jadi kulit-kulit tersebut ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi kalau kulit K itu kulit pertama, kulit yang paling dalam, itu yang paling dekat dengan inti, nilai kuantum utamanya adalah 1. L yang kedua, yaitu nilai bilangan kuantum utamanya 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan berapa jumlah elektron maksimum yang ada di tiap-tiap kulitnya? Rumusnya adalah 2N pangkat 2. Tinggal substitusi saja. Misalnya untuk kulit L ya, nilai N-nya kan 2. Jadi 2N pangkat 2 berarti 2 kali 2 pangkat 2. Hasilnya 8. Ya, pegang rumus ini ya anak-anak, 2N pangkat 2 ini untuk menghitung daya tampung maksimum ya dari elektron yang menghuni tiap-tiap kulit atomnya. Ya, di bab ini kalian akan belajar tentang konfigurasi elektron. Ya, dalam teori atom modern itu menyempurnakan dari teori atomnya Bohr, di mana elektron atau kedudukan elektron itu bisa ditentukan ya dengan bilangan kuantum. Jadi ada 4 bilangan kuantum nanti. Berarti nanti ada kebolehjadian menemukan elektron. Jadi daerah kebolehjadian menemukan elektron itu disebut dengan orbital. Nah, konfigurasi elektron yang nanti kalian pelajari ini juga ada beberapa aturannya. Ada aturan Aufbau, larangan Pauli, Hahn, dan penuh setengah penuh. Oke, yang sekarang kita akan pertama-tama belajar dulu tentang bilangan kuantum ya, quantum number. Ya, bilangan kuantum itu ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Sama seperti tadi di awal yang Bohr itu. Jadi bilangan kuantum utama ini N menyatakan tingkat energi elektron atau kulit atomnya. Nilainya dari 1, 2, 3 sampai tak hingga. Gitu. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, lambangnya L. Jadi L kuantum azimut menyatakan subtingkat energi elektron. Jika tadi itu tingkat energi utamanya, kalau ini subtingkat energinya. Jika tadi itu kulit atomnya, maka ini subkulitnya. Gitu, ya. Subkulit berada di dalam kulit, tidak terlepas dari kulitnya. Nilainya dari 0 sampai dengan N-1. Jadi batas terendahnya itu adalah 0 dan batas tertingginya adalah N-1. Ingat, N ini adalah nilai bilangan kuantum utama ya. Bilangan kuantum utamanya dikurangi 1 untuk menentukan nilai kuantum azimut. Seperti ini contohnya anak-anak.
Jika N-nya 1, maka L-nya bernilai 0, karena 1 kurang 1. Nah, jika kulit keempat, misalnya ya, kulit ke N, KLMN ya. Jika N-nya 4, maka azimutnya berapa nilainya? Ingat, batas terendahnya itu 0 sampai dengan N-1. Berarti 4 kurang 1, 3. Berarti dari 0 sampai 3 ada 1 dan 2. Jadi punya 4 nilai bilangan kuantum azimut 0, 1, 2, 3 untuk kulit keempat. Ya, untuk menghindari kebingungan ya penulisan antara bilangan kuantum utama dengan azimut, maka dinamailah orbital atau subkulit untuk azimut ini. Karena penulisannya kan sama-sama berupa angka ini ya. Jadi kalau yang nilai azimutnya itu 0, berarti dia nama orbitalnya atau subkulitnya adalah S. Kalau L-nya sama dengan 1, itu subkulit P. Kalau 2, subkulit D. 3 itu F, dan seterusnya. Ingat anak-anak, ini harus dipegang konsepnya ya, nama-nama orbitalnya ini dan nilai azimutnya. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik, lambangnya M. Ini menyatakan orbital, orientasi orbital ya. Atau secara sederhananya orbital ini bisa berupa kotak atau kamar, ruang begitu. Yang biasanya ditulis seperti kotak ini ya. Nanti kotak ini akan terisi oleh elektron gitu. Nah, nilainya kuantum magnetik ini adalah min L 0 sampai dengan plus L. Jadi batas terendahnya itu adalah min L, 0 juga ikut ditulis, sampai dengan batas tertingginya adalah plus L gitu. Ingat, L ini adalah bilangan kuantum azimut. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Jadi spin ini menyatakan arah rotasi dari elektron. Seperti kita tahu, rotasi ini, perputaran itu ada yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Jadi nilainya untuk spin ini adalah ada yang bernilai min setengah atau plus setengah. Lambangnya, kalau yang plus setengah, berarti itu searah jarum jam, elektronnya berputar. Lambangnya seperti ini, semua tanda panahnya yang arah naik ya. Kalian boleh pilih salah satu yang mana lebih gampang digambar. Kalau yang negatif setengah, berarti itu berlawanan arah jarum jam perputaran elektronnya. Lambangnya yang turun, tanda panahnya. Nah, satu lambang elektron ini menyatakan satu elektron ya. Jadi kalau dia ditulis plus setengah, berarti itu sudah satu elektron. Jika ditulis plus setengah, min setengah, itu artinya sudah sepasang, berarti 2 elektron gitu. Oke, di sini saya buatkan tabel hubungan antara subkulit dengan jumlah elektron maksimum yang bisa dihuni oleh dalam tiap-tiap subkulitnya. Nah, seperti yang saya bahas tadi, ada beberapa subkulit kan tadi di bilangan kuantum azimutnya atau orbital. Ada subkulit S, P, D, F. Saya ambil 4 saja dulu supaya tidak terlalu banyak. Jadi kita mulai dari S. Tadi azimutnya, nilai L-nya untuk subkulit S adalah 0 kan? 0. Untuk P itu nilai azimutnya 1. Untuk D itu 2. F adalah 3. Kemudian nilai kuantum magnetiknya, ingat nilai kuantum magnetik nilainya dari min L 0 sampai dengan plus L. Maka untuk S yang nilai azimutnya adalah 0, maka nilai M-nya adalah 0 saja ditulis ya. Kan nggak ada min 0 sama plus 0 kan.
Jadi cukup 0 saja ditulis gitu. Maka jumlah orbitalnya berapa? Jumlah kamarnya itu berapa? Karena magnetik itu digambarkan dengan kotak ya, atau kamar. Jadi karena dia hanya punya satu nilai magnetik, otomatis dia hanya punya satu orbital saja. Gambarnya seperti ini orbitalnya, kotaknya. Kalau sudah diisi elektron, gambarnya seperti ini. Nah, kenapa saya buat dua lambang elektron ini, yang naik sama yang turun, yang plus setengah sama min setengah? Karena dalam keadaan yang stabil, satu kamar, satu orbital, itu harus dihuni oleh dua elektron yang memiliki spin yang berlawanan arah. Itu ada yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Stabil ya. Seperti cewek dengan cowok itu stabil. Kalau cewek dengan cewek, cowok dengan cowok kan tidak stabil, jadinya kan perlu saling melengkapi begitu. Jadi ini sudah terhitung 2 elektron. Jadi untuk subkulit es maksimum terisi oleh 2 elektron. Ya, saya ambil contoh random. Saya ambil untuk subkulit D ya. Nanti kalian bisa cermati lagi sendiri dengan mempause video ini. Ya, saya ambil subkulit D. Subkulit D nilai azimutnya atau L-nya adalah 2. Jadi nilai kuantum magnetiknya adalah dari min L, min 2, 0 sampai dengan plus 2. Jadi diantaranya kalian harus tulis min 1 dan plus 1 ya. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jangan langsung min 2, 0, plus 2 begitu. Jangan dilompati begitu ya, karena ini seperti garis bilangan. Hingga kalian dapatkan di batas tertingginya plus L atau plus 2. Jadi di sini otomatis jumlah orbital atau kamarnya nanti adalah 5. Karena dia punya nilai kuantum magnetiknya sebanyak 5 untuk subkulit D. Ya, kalian gambar sebanyak 5 kotak ini. 5 kotak di mana setiap kotak itu dihuni oleh 2 elektron. Sehingga untuk 5 kotak maka dihuni sebanyak 10 elektron. Bisa kalian lihat di sini, hitung 10 elektron. Nah, ini jangan lupa di bawah kotaknya itu ditulis nilai-nilai magnetiknya ya, dari min 2 sampai plus 2 ini. Begitu juga yang tadi, yang 0 itu ditulis, sehingga jumlah elektron maksimum dalam subkulit D adalah 10 ya. Jadi saya tekankan yang harus kalian pegang konsepnya, subkulit S maksimum terisi oleh 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Kalau kurang bagaimana? Boleh anak-anak. Kalau misalnya D masih 5 elektron, boleh, asalkan jangan lebih dari 10 elektron. Jangan lebih dari batas maksimumnya. Gitu. Oke, saya lanjut. Di sini saya buat ringkasan ya, hubungan dari keempat bilangan kuantum itu. Yang pertama itu dari bilangan kuantum utama saya ambil. Ya, saya paparkan dari bilangan kuantum yang pertama dulu ya, dari kulit yang pertama itu kulit ke-1 atau kulit K dengan nilai N-nya adalah 1. Kemudian otomatis azimutnya bernilai 0. Karena dia 0 sampai dengan N-1, maka 1 kurang 1 adalah 0. Kemudian orbital atau subkulitnya ditulis dengan 1s, karena ini perpaduan antara bilangan kuantum utama dengan bilangan kuantum azimutnya. Jadi 1 ini menyatakan bilangan kuantum utamanya, S ini menyatakan orbitalnya ya, dimana untuk azimut yang L-nya sama dengan 0 itu orbital atau subkulitnya adalah S. Jadi ditulis 1s. Kemudian magnetiknya bagaimana? Nah, kalau dia subkulitnya S seperti tadi, berarti nilai kuantum magnetiknya adalah bernilai 0. Ingat, ini polanya min L, 0 plus L. Jadi dia 0. Gambar orbitalnya gimana? Seperti yang tadi ya.
Jadi karena dia punya satu nilai magnetik, maka hanya punya satu orbital yang sudah terisi oleh 2 elektron secara maksimum. Ya. Nah, kita bisa tulis juga dengan lambang seperti ini, 1s2. Selain dengan gambar, kita bisa tulis dengan 1s2. Kenapa bisa 1s2? Jadi, 1 ini menyatakan kulit utamanya, bilangan kuantum utama. S ini menyatakan orbitalnya atau azimutnya nanti ya. 2 ini menyatakan jumlah elektron yang dihuni dalam orbital tersebut. Atau ini kulit, ini subkulitnya S-nya, dan 2 ini adalah banyaknya elektron yang dihuni dalam subkulit tersebut. Begitu. Jadi saya ulang, jumlah elektron dalam subkulitnya adalah 2. Di 1s itu ada 2, di subkulit S ada 2 elektron maksud saya. Dan jumlah elektron dalam kulitnya berapa? Elektron di kulit pertama adalah sebanyak 2 ya, karena tidak mungkin subkulitnya itu lepas dari kulitnya. Jadi 1, jadi jumlahnya 2. Gitu. Oke, yang kulit kedua kalian bisa cermati ini. Kenapa saya bisa dapatkan seperti ini, bisa kalian pause nanti. Pause, kalau masih belum paham bisa ditanyakan ya. Saya random saja, saya ambil ini kulit ketiga. Kulit ketiga atau kulit ke M ya, dengan kuantum utamanya 3, berarti azimutnya adalah 0, 1, 2. Ikuti pola ini, nilainya dari 0 sampai dengan n-1. Jadi 0-nya ditulis, n-1-nya adalah 3 kurang 1, yaitu 2. Berarti batas terendahnya itu 0, batas tertingginya itu 2. Ingat 1 itu ditulis di antaranya, kan ini berupa garis bilangan, seperti garis bilangan. Ya, penulisan subkulitnya gimana? Kalau dia 0, berarti kan subkulitnya itu S ya. Jangan lupa ditulis kulitnya, berarti 3s. Kalau dia azimutnya bernilai 1, berarti subkulitnya itu P atau orbital P. Gabungkan dengan kulit ketiga, berarti 3p. Kalau dia azimutnya L-nya bernilai 2, berarti subkulitnya D. Gabungkan dengan kulit utamanya itu 3. Jadi 3D. Magnetiknya gimana? Ya sama seperti tadi, nilainya dari min L 0 sampai dengan plus L. Kalau dia 0 berarti tetap 0. Kalau dia 1 berarti dari min 1, 0 plus 1. Kalau dia 2 berarti min 2, min 1, 0 plus 1 sampai plus 2 batas tertingginya. Gitu. Nah ini gambarnya bagaimana? Sama seperti yang tadi anak-anak. Kalau dia hanya punya satu nilai bilangan kuantum magnetik, maka hanya punya satu kamar, satu kotak yang diisi oleh 2 elektron secara stabil. Jadi untuk subkulit S, 3s itu terisi oleh 2 elektron. Untuk subkulit 3p terisi oleh 6 elektron. Subkulit 3d terisi oleh 10 elektron. Maka berapakah total elektron yang menghuni kulit ketiga? Kalian tinggal jumlahkan ini, 2 tambah 6 tambah 10, totalnya adalah 18. Gitu. Jadi tidak mungkin jumlah elektron dalam subkulit ini terpisah ya. Jadi dia ada di dalam kulitnya, di 18. Nah ini kulit keempat anak-anak, bisa kalian cermati nanti sendiri dengan pause video. Kenapa bisa dapatkan seperti ini, bisa dicocokkan. Ini total elektron dalam kulitnya adalah 32. Jadi bisa kita simpulkan perhitungan jumlah elektron maksimum dalam suatu kulit atom mengikuti pola 2n pangkat 2 yang sama kita dapatkan tadi seperti di teori atom Bohr ya. Perhitungan kulit maksimumnya 2n pangkat 2. Oke anak-anak, jadi cukup sekian pembahasan saya mengenai bilangan kuantum. Silahkan cermati baik-baik video ini dan jangan lupa untuk selalu bertanya. Terima kasih. Selamat pagi.